Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan mengenai laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Untuk laporan keuangan berikutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas di perusahaan dagang pada prinsipnya sama seperti di perusahaan dasar. Jadi Bapak tidak perlu menjelaskan secara detailnya. Cuma inilah laporan perubahan ekuitasnya. Jadi karena ini perusahaannya rugi, maka di sini keterangannya adalah rugi prive. Nah, kalau rugi prive itu pengaruhnya akan menambah ruginya. Jadi 2.240.100 itu dari 2.120.100 ditambah 120.000. Nah, di sini keterangannya bukan kenaikan modal dari penurunan modal. Jadi ini nanti akan mengurangi modal awal. Jadi kalau perusahaannya rugi, maka otomatis modalnya akan berkurang. Jadi di sini keterangannya bisa kenaikan, bisa penurunan. Di sini bisa rugi, bisa laba. Nah, ini untuk laporan perubahan ekuitas. Kemudian setelah membuat laporan perubahan ekuitas yaitu membuat neraca. Nah, untuk membuat neraca atau tidak hanya neraca saja, semua laporan keuangan, baik laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, ataupun nanti ada laporan arus kas, itu semuanya mengambil dari data di neraca lajur. Karena neraca lajur itu fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kemarin waktu kalian membuat laporan laba rugi, itu datanya diambil dari kolom laba ruginya. Nah, sekarang ketika kita membuat laporan neraca, maka datanya diambil dari kolom neraca. Ya, dari kolom neraca. Nanti yang di neraca semua akan dicatat di laporan neraca. Dan Bapak ini sudah membuat skemanya. Jadi aktiva lancar terdiri dari kas, ya, kas dengan klik neraca lajur, ya, diklik, kemudian di enter. Nah, ini bisa ditarik karena posisinya sama, kas piutang persediaan. Kemudian yang berikutnya gaji dibayar di muka. Gaji dibayar muka. Bisa ditarik, ya. Kemudian ini bisa ditarik. Terus iklan dibayar di muka. Nah, kalau di bagian atas tidak ada, berarti iklan dibayar di muka itu posisinya ada di bawah, ya. Nanti kamu scroll ke bawah, cari iklan dibayar di muka. Ini iklan dibayar di muka. Jadi sama dengan klik neraca lajurnya, klik iklan dibayar di muka. Kemudian asuransi dibayar muka, karena posisinya sama, maka ditarik saja bisa. Ya, tarik. Kemudian perlengkapan toko. Perlengkapan toko. Tadi ada di bagian atas, kita scroll ke atas, perlengkapan toko. Nah, ini perlengkapan toko. Kemudian dijumlahkan, ya. Jadi aktiva tadi dijumlahkan, tinggal ALT plus enter, ini jumlahnya. Kemudian aktiva tetap. Untuk penyajian aktiva lancar dan aktiva tetap itu dibedakan, karena aktiva tetap itu nanti dijumlahkan sebesar nilai harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi ditempatkan di sebelah kiri kolomnya. Di neraca lajur peralatan toko. Kemudian akumulasinya lajur akumulasi. Terus nanti hasilnya ditempatkan di kolom sebelah kanannya, dikurangi, jadi harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, ini yang disebut dengan nilai buku, ya, karena sudah belajar aktiva tetap. Gedung toko, ya, enter. Kemudian akumulasinya
untuk gedung toko yaitu sebesar terus sama seperti tadi ya, ini harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan itu adalah nilai bukunya. Nah, untuk jumlah aktiva tetapnya adalah nilai buku akumulasi peralatan toko kemudian ditambah dengan nilai buku gedung toko. Nah, jumlah aktiva tetapnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan menjumlah jumlah aktiva. Jumlah aktiva itu terdiri dari jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap. Sekarang untuk bagian pasiva terdiri dari utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Utang lancarnya di sini ada utang usaha atau utang dagang, lebih tepatnya utang dagang. Nah, kemudian di neraca leluhur ini utang dagangnya, ya. Kemudian utang bunga, utang usaha, utang bank, utang bunga. Kalau nggak ada di bagian bawah, scroll ke bawah, utang bunga. Nah, ini utang bunga. Kemudian utang beban, ya, utang beban. Jadi nanti yang sudah kredit masuk utang beban. Kemudian jumlah aktiva lancar kamu jumlahkan, AL itu tanda plus, ya di enter. Itu jumlah aktiva lancarnya. Kemudian utang jangka panjang itu dari utang bank. Utang banknya ini klik nota lajur, terus scroll ke atas dari utang bank. Nah, ini ada utang bank. Kemudian modal haris. Nah, kalau yang lainnya tadi data itu diambil dari neraca lajur, untuk modal haris karena ini neraca dibuat pada tanggal 31 Desember, tentunya modal haris itu pun yang menggambarkan kondisi yang ada pada tanggal 31 Desember. Jadi jangan data ini diambil dari neraca lajur, tapi dari laporan perubahan ekuitasnya. Nah, ini yang modal akhirnya. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Jadi jumlah pasiva itu adalah jumlah utang lancar, kemudian ditambah utang jangka panjang, kemudian ditambah modal haris per 31 Desember atau akhir, modal akhir. Akhir di sini maksudnya adalah akhir tahun. Nanti enter. Ya, maka jumlah aktiva dan pasiva itu harus seimbang ya, karena neraca itu adalah timbangan ya. Kalau kita bicara timbangan tentunya harus berat sebelah kanan dan kiri itu sama. Ini sudah sama berarti sudah betul. Nah, demikian penjelasan dari Bapak ya, karena ini neraca, laporan neraca di perusahaan dagang maupun di perusahaan jasa pada prinsipnya sama, hanya mungkin perkiraan-perkiraannya yang berbeda ya. Seperti kalau di perusahaan jasa itu tidak ada perkiraan persediaan barang ya, tidak ada perkiraan perlengkapan toko ya. Kalau di perusahaan jasa ini perlengkapan kantor. Nah, mudah-mudahan kalau sudah jelas. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.